Hello and what's up Junkies? Honda HR-V sudah menjadi salah satu compact SUV yang diminati oleh masyarakat Indonesia dari 2014 sampai sekarang di generasi keduanya. Dan sekarang generasi keduanya sudah masuk masa facelift yang akan segera masuk ke Indonesia. Ya, versi faceliftnya memang kita udah lihat di Thailand, bentuknya seperti apa, seperti yang ada di video ini. Tapi itu kan Thailand. Nah ini sekarang spesifikasi Indonesia, dan yang mengejutkannya Indonesia juga dapat hybridnya. Yes, betul sekali, akhirnya Honda HR-V EHEV atau yang hybrid itu akan masuk ke Indonesia dan terdiri atas dua buah tipe, yaitu yang tipe biasanya dan juga yang tipe RS. Penasaran isi kandungan daripada Honda HR-V hybrid atau yang EHEV? Ini dia Honda HR-V EHEV. Kita seperti biasa mulai dari belakang, dan dari bagian belakangnya kelihatan banget ya kalau ada sebuah perubahan yang cukup menarik. Pastinya logo Hondanya dong. Iya, karena Honda yang hybrid, yang EHEV itu ada pendaran warna biru di pinggir-pinggir logo H-nya. Tapi pastinya kalau kita lihat ya, daripada si lampu ini kan lampu LED yang udah terkenal banget di Honda HR-V se-Indonesia dan dunia. Nih, seluruh lampunya ternyata sudah LED, ya betul sekali. Jadi ini adalah update yang juga membuat dia jadi kelihatan lebih modern gitu ya. Tentu saja kalau untuk spesifikasi mah dasar ya, semuanya ada. Kayak antena shark fin, jendela yang sudah ada defogger, wipernya yang panjang, bukan kekecilan gitu ya. Dan di sini kita juga mendapatkan kamera belakang pastinya. Nah, yang cukup menarik tentu saja adalah penanda hybridnya di sebelah sini. Ini ada logonya EHEV, di sini ada 4 titik sensor di belakang, dan juga tentu saja di bawahnya knalpotnya hanya ada di sebelah kanan pastinya. Ini adalah tipe yang biasa gitu, bukan yang tipe RS. Kalau yang RS kan ada logonya lagi. Nah, sekarang kita lihat tipe RS-nya seperti apa. Nah, ini untuk yang tipe RS gitu. Seperti biasa, ya sama sih sebetulnya dengan yang sebelumnya menggunakan antena shark fin. Kita juga dapat spoilernya yang cukup bagus dan dia dual tone pasti warnanya. Nah, kalau soal defogger, wiper kayak gitu-gitu komplit itu saja karena hybrid, jadi kan ada pendaran biru juga di logo Honda dan juga logo EHEV. Cuma pastinya RS ya, karena ini adalah Honda HR-V RS. EHEV ini adalah yang menggantikan si RS Turbo yang dulu tuh ya. Dan yang sedikit berbeda adalah kita juga bisa lihat bagian belakang bumpernya ini glossy. Jadi bukan warna doff seperti yang ada di tipe biasanya. Ini adalah warna yang lebih nyentrik dan elegan gitu ya. Kita juga mendapatkan list chrome di sebelah sini yang lebih tegas. Nah, kalau untuk urusan sensor, di sini sensornya ada 4 titik juga tentu saja, dan juga knalpot hanya ada di sebelah kanan. Yes, mungkin kalau kita ingat ya, yang turbo dulu ya, yang RS itu dia punya dual tailpipes. Karena kalau di sini karena dia hybrid ya, sebenarnya dual tailpipes jadinya tidak perlu-perlu banget. Jadinya bahkan mufflernya pun dibikin jadi ya biasa saja, tapi knalpotnya ada di sebelah kanan. Jadi memang sudah tidak dual knalpot lagi. Tapi kalau ngomongin soal garang gitu ya, ini masih kelihatan cukup elegan dan garang gitu. Nah, ini adalah bagian samping daripada Honda HR-V Hybrid EHEV yang facelift gitu ya. Selebihnya kalau kita lihat memang tidak ada perubahan yang sangat amat signifikan. Cuma untuk tipe biasa ini nanti akan disediakan varian Modulo Plus yang terdiri atas 5 buah aksesoris berikut. Nah, dengan tambahan-tambahan aksesoris ini membuat dia lebih terkesan sporty dan nuansanya lebih berbeda dibandingkan dengan yang biasa gitu ya. Nah, tentu saja kalau kita lihat ya, semuanya masih mirip-mirip gitu. Seperti handle pintu yang nge-flash terlihat nyambung gitu dengan desain seperti generasi sebelumnya. Kita juga mendapatkan handle pintunya yang sudah ada akses smart key yang menggunakan sensor di bagian sebelah sini. Nah, di sini juga desainnya sangat clean sekali tanpa adanya tambahan-tambahan yang terlalu berlebihan gitu ya. Dia jadi lebih elegan pastinya. Dan kita ke spion. Spionnya di sininya warna
hitam agak ngegloss sedikit doff sedikit juga, dan warna bodi di bagian atas. Di sini tidak ada apa-apa dan kita berlanjut ke yang tipe RS. Nah, kalau untuk di bagian yang RS ya, itu kita bisa lihat ya dari bagian sampingnya, itu yang paling membedakan selain ya opsi warna dual tone ini yang mungkin tersedia untuk beberapa warna juga. Nah, ini dia, claddingnya dibikin warna hitam glossy, jadi seperti bumper belakangnya. Untuk claddingannya di spatbor sampai lurus ke depan itu menggunakan warna hitam glossy seperti ini. Jadi dia lebih mengkilat gitu ya. Dilengkapi juga dengan adanya sedikit aksen chrome yang tipis di bagian bawah sini. Jadinya kita bisa ngelihatnya ini tambahan yang cukup elegan, tidak terlalu berlebihan dan masih on point terhadap desain RS-nya. Nah, pastinya ya dia sudah memiliki teknologi Honda Land Watch sama seperti yang ada di tipe E juga. Ini kita memiliki kamera samping sebelah kiri untuk fitur Honda Land Watch yang bisa diaktifkan dari tuas yang ada di dalam mobil untuk melihat sisi samping kiri daripada si mobilnya, misalnya lagi jalan dan takut ada obstacle di sebelah kiri, bisa membantu karena ada Honda Land Watch. Nah, untuk di ininya ya, spionnya bawahnya sama, hitam agak ngedoff glossy sedikit dan atasnya sewarna body. Dari bagian atasnya kalau dia two tone hitam seperti ini, maka dia juga hitam di sininya. Nah, sekarang untuk bagian bannya, BTW kenapa langsung ke RS? Karena untuk tipe EHEV dan juga RS tidak ada perbedaan untuk velg. Cuma kalau untuk yang ada perbedaan velg itu nanti ada di varian E bensin yang paling terjangkaunya, itu velgnya akan ukurannya berbeda, lebih kecil sedikit. Nah, kalau untuk varian RS dan juga EHEV gitu ya, peleknya bannya seperti ini. Ini adalah ban Bridgestone Alenza dengan ukuran 225/50 R18. Peleknya 18 inci dengan rem cakram di keempat roda. Dan yang pastinya kalau untuk sistem keselamatan juga sudah cukup komplit karena ABS, EBD-BA semuanya juga sudah ada di sini. Apalagi fitur Honda Sensing itu disematkan di seluruh tipe daripada Honda HR-V. Tidak hanya yang hybrid tapi juga varian petrolnya juga mendapatkan Honda Sensing. Sehingga kalau untuk urusan keselamatan, Honda mah sudah memikirkan hal-hal yang seperti itu. Rangka bodinya juga menggunakan rangka G-Con-nya Honda yang sudah sangat terkenal untuk sistem keamanannya, sangat optimal juga. Dan kalau kita juga bisa lihat di sini ya, untuk di varian RS dan juga di varian E tentunya, dia punya kayak semacam ventilasi gitu di sini yang berasal dari bagian depan bumper untuk lubang angin untuk aliran anginnya gitu. Jadi untuk urusan aerodinamika, pendinginan dan lain-lainnya sudah dipikirkan juga pastinya. Dan sekarang kita berlanjut ke bagian depan daripada Honda HR-V facelift EHEV. Yah, grillnya seperti ini. Mungkin kalau ada yang nonton video kita yang di Thailand yang ada di sini nih. Nah, bentuk grillnya ya seperti itulah memang. Dan akhirnya kita mendapatkan grill terbaru ini yang desainnya sedikit lebih pipih ke sini dibandingkan kalau yang lama kan dia kan lebih kayak trapezoidal gitu ya. Dan kalau di sini dia dibikin lebih mengotak sedikit, lebih ramping lagi. Dan logo Hondanya pastinya khasnya Honda yang sudah hybrid, ada pendaran warna birunya di sebelah sini. Nah, untuk lampunya juga sudah tentu saja menggunakan lampu LED yang di sini juga untuk DRL, untuk lampu sen sudah LED dan juga sudah integrated jadi satu di sebelah sini. Nah, di sini kita juga mendapatkan fog lamp yang pastinya sudah LED. Nah, kalau kita lihat ya, bumpernya tidak begitu banyak aksen yang membuat dia kelihatan lebih bersih dan elegan. Dan di bawah sini juga ada kayak semacam satin silver finish di bagian bawahnya, segaris gitu aja yang membuat dia cukup manis dan elegan. Nah, sedikit naik ke atas tentu saja karena gue bilang dia sudah memiliki Honda Sensing. Kamera stereonya ada di sebelah sini untuk sistem ADAS-nya gitu ya. Dan wiper sudah frameless. Dan inilah untuk yang varian RS. Ya, kita bisa lihat ya tentu saja stereo kamera sama saja lokasinya ada di situ dan juga wipernya juga sama-sama sudah frameless. Dan ini dia grillnya yang berbeda. Memang ya, dia masih mengamalkan desain-desain ala HR-V RS yang sebelumnya, cuma bagian desain grillnya yang sporty ini dibikin lebih tone down, lebih elegan, dan juga masuk ke desainnya yang lebih kalem dibandingkan dengan yang sebelumnya. Cuma ini membuat dia jadi lebih manis dan tidak berlebihan. Ini sangat bagus sekali dan umur desain seperti ini akan lebih timeless dibandingkan dengan yang sebelumnya.
Logo Honda pastinya punya pendaran warna biru di pinggir-pinggirnya karena ya ini adalah hybrid, dan logo RS. Pastinya logo RS itu untuk mengesankan kalau ya gue belinya Honda HR-V RS dengan grill yang berbeda dan juga logo RS yang berbeda. Dan tentu saja logo RS-nya merah seperti mobilnya ini juga merah ya kan, dan kalian semua tahu merah itu apa? Merah itu racing. Dan berlanjut ke bagian bawahnya yang juga berbeda daripada tipe biasa, tipe E. Itu di sini kayak ada garis-garisnya hitam, tapi di sini ada satu garis yang merah. Dan lucunya, ini kayak ada heartbeat gitu, kayak ada detak jantung kecil di sebelah sini nih. Jadi garis, abis itu nit gitu. Lucu sih sebetulnya ya, ini cukup quirky desainnya. Dan kembali ke bagian bawah sini, ya ini ada semacam garis chrome aksen gitu dari ujung ke ujung yang tidak ada di tipe biasa. Hanya ada di RS saja. Nah, desain seperti ini ya lebih membelah jalan daripada yang tadi satin silver finish tadi. Dilengkapi juga dengan elemen desain di bawah bumpernya ini yang berwarna hitam glossy menyambung dari bagian bumper belakang ke tengah, claddingnya sampai ke depan hitam glossy, membuat dia terasa semakin sporty. Nah, tapi karena ini kan hybrid ya, jadi sekarang kita lihat ya isi kandungan daripada kap mesinnya. Ayo kita buka dulu. Sebelum membuka kap mesin ini, gue ingatkan sedikit lagi kalau tidak ada perbedaan untuk powertrain antara yang RS dan juga yang EHEV biasa. Tapi kalau yang dengan bensin biasa pasti beda. Tapi nggak apa-apa, kita langsung lihat aja bagian isi kandungan daripada kap mesinnya. Oh, tentu saja kap mesinnya masih cukup mudah untuk diangkat walaupun tidak ringan ya ini ya. Kita taruh tongkat-tongkatannya dulu. Dan inilah dia mesin daripada Honda HR-V EHEV. Ya tentu saja udah kelihatan kalau ini adalah yang hybrid karena dia memiliki kabel berlapiskan cover orange ini yang menunjukkan kalau itu adalah kabel high voltage yang kalau misalnya kita sentuh kabel aslinya kita akan mati. Makanya kita ditutupin warna cover orange itu supaya terhindar dari kesetrum dan menghindari kita nyentuh yang high voltage. Yes, ini adalah mesinnya 1500 cc NA ya, bukan turbo. Nah, sudah tidak ada lagi HR-V turbo seperti yang sebelumnya untuk tipe RS. Jadi memang mesin 1500 cc turbo itu digantikan dengan yang hybrid, tapi juga varian biasa juga memiliki mesin hybrid yang sama. Nah, ini adalah mesin 1500 cc NA dengan tenaga 106 PS dan torsi 127 Nm. Yang bersama juga di dalamnya kita punya motor listrik yang tenaganya 131 PS dan torsi 253 Nm. Kombinasi daripada dua motor listrik dan juga bensin ini dan juga menggunakan transmisi eCVT untuk dua roda depan ini akan sangat menarik karena ini bisa menciptakan kombinasi antara performa dan juga efisiensi keiritan bahan bakar daripada sistem hybrid. Jadi kita akan rasakan nanti ya kalau sudah ada unit testing. Cuma sekarang ya udah nggak apa-apa, kita juga bisa lihat ya ruang mesinnya rapi dan juga tertutup cover sedikit di bagian depan sini. Sisanya juga masih jelas lah ya bagian-bagian tertentunya kayak aki di sebelah sana, modul ABS di sebelah kiri. Dan sekarang kita langsung tutup aja. Oh iya, dia juga sudah ada peredam. Nah, karena isi kandungan mesin sudah kita lihat, sekarang waktunya kita masuk ke interior. Tapi kita lihat yang tipe biasanya dulu, baru kita ke yang RS. Ayo, kita lihat interiornya. Sekarang kita masuk ke interior daripada Honda HR-V Hybrid. Ini yang tipe biasa dulu ya, belum yang tipe RS. Karena memang ada beberapa perbedaan. Jadi tipe ini ditujukan untuk menggantikan tipe SE yang sebelumnya. Hanya saja ada satu hal yang cukup kelihatan ya, yaitu ketiadaan panoramik ya. Ya, jadi memang panoramik roof-nya untuk di tipe SE tidak ada, tapi panoramik masih ada di varian RS. Tapi nanti akan kita lihat itu ya. Kita masuk dulu dan mengatur posisi duduk kita. Tentu saja setirnya sudah bisa tilt dan teleskopik. Dan kita juga bisa atur joknya, bahkan untuk ketinggiannya juga bisa. Nah, kuncinya seperti ini ya. Nah, kuncinya jadi lebih simple ya, lebih kecil sedikit. Jadi lebih enak kalau buat dimasukin ke kantong, kecuali kalau dompetnya kegedean. Nah, jadi
Apa yang paling kelihatan bedanya? Pertama, untuk di speedometer sebelah kiri itu sudah ada layar full TFT. Ini mengambil sekitar 2/3 bagian daripada meter clusternya. Sebelah kanannya masih jarum analog, tapi ya kan jarum analog itu kan juga identik dengan Fancy Driven Racing, jadi nggak apa-apa, masih ada di sini ya. Setir, setirnya menggunakan kulit dan materialnya masih cukup solid gitu ya. Ada tombol untuk audio control, Bluetooth teleponi, dan juga voice command. Di sebelah kanan ada tombol untuk cruise control. Ya, tentu saja sudah adaptif, sudah ada lane keep assist juga. Dia tentu saja sudah cukup komplit fiturnya. Seperti forward collision mitigation, dan juga ada low speed following gitu ya. Jadi kalau di kecepatan rendah juga bisa ngikutin mobil di depan gitu ya. Dan fitur-fitur Honda Sensing lainnya yang akan mempermudah hidup kita. Dan kita juga bisa lihat ya dashboardnya nih menggunakan bahan yang cukup lembut di sebelah sini. Di sini menggunakan bahan keras yang padat, tapi ya padat ya, ini bukan plastik yang biasa-biasa aja, ini padat sekali, kokoh gitu ya. Dan head unitnya kita bisa lihat ya, ini sekarang lebih integrated dibandingkan dengan sebelumnya. Tentu saja kalau untuk Apple CarPlay, Android Auto juga sudah ada di head unit ini, konektivitas Bluetooth segala macam udah bisa. Dan dia juga sekarang sudah memiliki fitur Honda Connect yang bisa langsung tersambung ke handphone untuk urusan-urusan konektabilitas. Nah, di sini kita juga mendapatkan spion tengah yang masih day night view manual. Untuk sun visor di depan sudah ada cermin dan lampu. Untuk yang di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan juga sudah ada cermin dan lampu. Dan satu yang gue suka dari Honda zaman sekarang itu adalah memberikan grab handle di bagian driver juga, yang biasanya kan mobil-mobil biasa tuh kan grab handle cuma ada di penumpang, driver tuh disuruh ya udah pegang setir aja. Tapi kalau misalnya lagi nggak nyetir, dia bisa megang ke sini gitu. Dan di sini kita juga dapat kontrol kendali untuk AC-nya ya. Dia BTW single zone automatic limit control, dilengkapi dengan dialnya yang cukup berkelas. Bukan cukup berkelas, ini bagus banget loh, ini puter-puterannya ini. Ada kayak aluminium finishnya gitu, dan ada taptic feel daripada tombolnya itu yang bikin dia bernuansa premium. Nah, bukan bikin dia bernuansa premium, tapi memang benar-benar premium ini. Nah, kita juga ketambahan wireless charging untuk HP diletakkan di bagian bawah sini. Tapi kalau kalian yang masih suka menggunakan kabel, maka masih ada colokan USB-C di sini dan juga USB-A di sini. Dan di sini ada tempat penyimpanan yang dalam, jadi nggak akan berantakan. Kabel dan HP-nya bisa kita selipkan di dalam sini, sehingga nggak ruwet ngeliat mobilnya gitu ya. Ya, tapi kalau nggak mau ruwet sih tetap aja pakai wireless charging, tinggal ditaruh gitu ya. Nah, ini adalah tuas transmisinya. Dan konsol di sini bentuknya agak berbeda sedikit ya. Tentu di sini juga ada material kulit dengan jahitan gitu ya. Dibikin lebih simple, dan karena ada material kulit dengan jahitan yang cukup lembut di sini, itu bisa untuk mengistirahatkan lutut kita. Mantap. Dan di sini juga dapat glove box yang tentu saja sudah soft opening gitu ya. Oh, satu yang gue juga suka dari HR-V generasi ini adalah nih ya, kalau kita mau ngatur ventilasi, ini ada kayak knob gitu. Dan knobnya ini juga menggunakan bahan yang sangat bagus. Ini untuk mengatur apakah mau ngebuka ventilasi, nyebarin, atau untuk menutup ventilasi AC. Remnya ini sendiri dia juga menggunakan material atasnya menggunakan plastik yang padat dan bagus. Tapi di bagian tengahnya yang mengelilingi handle pintu, yang satin silver yang dingin enak dipegang itu, nah ini menggunakan material lembut yang mewah. Ada semacam aksen silver, dan juga ke bawahnya lagi kita juga pastinya ada switch untuk power window, dan juga senderan tangannya menggunakan bahan kulit dengan jahitan asli. Di bawah juga ada botol holder dan juga tempat untuk meletakkan beberapa benda dan juga speaker. Nah, cara soal speaker ada hal yang cukup menarik. Sekarang speakernya bertambah lagi. Jadi untuk yang varian hybrid itu sekarang dia punya 8 speaker, yaitu 2 di depan dan 2 buah tweeter di depan. Nah, 4 laginya itu ada di baris kedua yang nanti akan kita lihat. Jadi sekarang speakernya itu sudah jauh lebih banyak. Dan di sini untuk airbagnya ada 4. Untuk yang varian yang EHEV biasa ini ya. Dan untuk seatbeltnya juga bisa diatur tinggi rendahnya.
Untuk safety-nya sendiri, airbag-nya ada 4 untuk di side airbag dan juga jok depan 2 buah. Dan untuk seat belt-nya di depan bisa diatur tinggi rendahnya. Dan di bagian sini juga kita punya switch untuk brake hold dan juga electric parking brake. Ada tombol untuk hill descent control dan drive mode. Ya, drive mode-nya ini dia punya eco, normal, dan sport yang bisa kita atur ketiganya memang. Dan memang untuk si HR-V ini dia tidak punya dedicated EV mode. Jadi EV mode-nya itu akan bergerak pada saat baterainya sudah terisi dengan jumlah yang cukup lumayan. Gitu ya. Kita juga bisa ngelihat flow baterainya yang berada di bagian tengah yang seperti ini. Sekarang kita berlanjut ke bagian kabin belakang daripada Honda HR-V Hybrid yang tipe biasa, bukan yang RS. Nah, tentu saja ya Honda itu yang paling khas ya kalau untuk urusan keleluasan kabin belakang. Kita bisa lihat ya daripada lantai belakangnya ini luas sekali untuk kabinnya. Nanti kita akan coba duduk. Dan tentu saja seperti tipikalnya Honda ya, dia punya sistem smart seat seperti ini yang kalau kita misalnya mau naruh-naruh barang itu akan mudah. BTW ini kan hybrid ya. Jadi kan orang akan kepikiran mungkin bagian belakang ini akan kemakan sama baterainya. Tidak, Honda tuh pintar Bapak Ibu semuanya. Mereka tetap bisa memaksimalkan space tapi juga tetap bisa memasang baterai hybrid di dalam belakang. Jadi masih ada space yang banyak kalau mau naruh barang atau naruh manusia di sini. Nah, tapi sekarang kita langsung duduk aja dulu. Ada armrest dengan 2 buah cup holder dan sekarang kita langsung tutup aja. Ini bisa diatur. Tipikal Honda luas, tapi ya memang kalau buat gue untuk yang tingginya 181 cm seperti ini agak hampir mentok ya. Hampir loh ya, ini udah kena rambut. Tapi kalau badan sebetulnya masih bisa gitu ya. Akomodasinya cukup bagus, seat back pocket di belakang dan juga seat back pocket di sebelah kirinya. Ini ada tambahan jahitan khusus kalau misalnya kita menaruh handphone. Nah, di sini ada 2 buah slot USB Type-C dan juga AC belakang ada ventilasinya gitu ya. Dan yang cukup menarik ya, kayak yang tadi gue bilang, mobil ini sekarang punya 8 speaker. Di belakang, di pintu belakang speakernya ada 2, seperti yang bisa kita lihat di door trimnya. Nah, di door trimnya sendiri, dia punya tweeter yang ditempel di ujung kanan atasnya. Agak turun sedikit ke bawahnya, kita punya semacam botol holder yang cukup kecil untuk naruh minuman-minuman gelas gitu ya. Dan tentu saja power window, speaker di bawahnya, handle satin silver, dan juga material lembut dan keras semuanya ada. Dan semua materialnya cukup berkualitas. Dan karena ini adalah tipe biasa kita udah lihat, sekarang kita lihat yang tipe RS. Oke, sekarang kita langsung masuk ke interior daripada Honda HR-V Hybrid yang RS. Yes, dia menggantikan tipe RS Turbo yang sebelumnya. Dan ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan kalau dibandingin sama tipe yang biasanya. Sebagai contoh adalah jok ya. Joknya ini menggunakan full kulit semuanya. Kalau yang varian biasa itu tengah-tengahnya ada kayak semacam bahan katun gitu ya. Tapi kalau di sini, ini semuanya full leather. Dan di bagian sini, ini ada emboss RS yang lebih sporty. Dan jahitan-jahitan merah, yang tentu saja kalian tahu merah itu racing. Aksen merah itu nggak cuma ada di jahitan, itu juga sampai ke bagian pinggir sini. Ini juga menggunakan aksen merah gitu ya. Di bagian door trim, kita juga bisa lihat itu juga ada aksen-aksen merahnya. Sehingga ini lebih terkesan racing. Dan untuk keamanan, dia sudah dilengkapi juga dengan side curtain airbag. Jadi ada airbag pilarnya. Kalau untuk fitur-fitur yang lainnya seperti wireless charging, lalu juga speedometer yang ada full TFT-nya dan half dial dengan monitor flow di bagian sebelah kiri di layarnya juga itu semuanya sudah ada. Dan ya, ini dia, panoramic roof. Panoramic glass roof ya, bukan sunroof karena memang tidak bisa dibuka, dari sebelumnya juga begitu. Dan ini ada covernya yang bisa kita buka tutup, bisa kita tarik. Kalau di belakang menggunakan cover yang bisa kita copot dan bisa kita pasang dengan cukup mudah gitu ya. Dan headlining-nya, plafonnya menggunakan bahan warna hitam yang lebih sporty gitu. Jadi memang kentara beda banget gitu ya. Kita juga mendapatkan spion tengahnya yang sudah tidak day night view manual, ini sudah menggunakan electrochromatic otomatis. Di sini juga untuk sun visor penumpang lengkap dengan vanity mirror dan lampu yang semuanya juga warnanya hitam, berbeda dengan sebelumnya yang warnanya abu-abu. Dan kita juga bisa lihat ya hampir seluruhnya
Cukup mirip, meskipun selain menggunakan kulit juga dia sekarang sudah menggunakan electric seat untuk di bagian driver. Sementara kalau untuk di passenger masih manual ya pastinya. Nah, tapi ini electric seat itu cukup komplit karena untuk naik turun itu juga sudah bisa semuanya, recline full semuanya bisa. Dan selebihnya hampir seluruhnya sama, tapi lebih mewah, ada tambahan airbag, dan juga lebih bernuansa sporty, cool, dan pastinya racing. Nah, jadi untuk bagasinya sendiri itu ada hal yang cukup unik sebetulnya. Nah, kalau dari bagian sini itu dia punya aksen di bagian sininya ada siluet Honda HR-V dan juga siluet heartbeat seperti yang ada di grillnya si RS. Ini akan menjadi signature style daripada Honda HR-V dan juga Honda yang memang fun to drive, ada kayak heartbeatnya gitu. Dan kalau dulu kita inget ya, power backdoor cuma ada di RS, tapi sekarang yang tipe biasa juga sudah power backdoor. Yes, betul sekali. Dan seperti biasa Honda, kabin luas, bagasi juga luas. Hanya saja ada sedikit kompromi sedikit. Jadi ya, sekarang tidak ada ban serep lagi di sini karena lokasi untuk ban serepnya yang ada di bawah itu digunakan untuk baterai hybridnya yang berkapasitas sekitar 1 kWh-an gitu. Nah, untuk baterai hybridnya sendiri dia punya semacam ventilasi di bangku baris kedua sebelah kanan yang digunakan untuk mendinginkan baterai langsung ke dalam. Dan kalau untuk tempat penyimpanan di bagian bawah sini kita masih punya semacam lubang penyimpanan gitu ya. Nah, di sini juga lampu bagasinya sudah LED. Nah, tapi karena sekarang udah nggak ada si ininya ban untuk serep, jadi sekarang mereka memberikan tire repair kit dari kompresor sampai lem karetnya untuk menambal ban secara temporer, secara sementara gitu ya. Itu diletakkan di sini dengan sangat rapih. Jadi kalau misalnya biasa pabrikan lain meletakkan tire repair kit begitu aja di dalam kompartemen begini, Honda itu rapih ditaruh di sini. Jadi ini harus kita acungi jempol. Dan memang ini semua sama untuk yang varian biasa dan juga varian RS-nya seperti ini. Dan yang unik, sekarang dia punya namanya fitur walk away untuk bagasi yang bakal nge-lock juga. Jadi kalau misalnya kita pencet di sini, jadi bukan yang ini ya. Lalu kemudian kita pergi. Jadi dia kan mendeteksi kuncinya pergi. Nanti dia akan langsung nutup bagasinya dan langsung kunci full mobilnya. Ini akan sangat bermanfaat. Tapi sekarang kita jangan kunci dulu mobilnya. Intinya kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat dari yang RS juga bentuknya seperti itu untuk bagasi belakangnya. Nah, jadi gitu tuh jangkis tentang si Honda HR-V EHEV yang biasa dan yang RS gitu. Nah, gimana menurut Oto Jangkis? Jadi lebih menarik kan, apalagi dengan elektrifikasi kita sebetulnya udah gak sabar pengen nyobain unitnya. Dan kalau misalnya unitnya sudah ada, kita pengen rasakan nuansa elektrifikasi dari Honda yang memberikan power dan juga efisiensi bahan bakar yang akan menarik sekali. Nah, tapi gimana kalau menurut Oto Jangkis? Bisa langsung dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan kita mau berterima kasih dahulu kepada Honda Indonesia yang telah memberikan kita kesempatan emas ini untuk melihat Honda HR-V EHEV yang terbaru sebelum meluncur, yang pastinya kalian akan nonton video ini pada saat mobilnya sudah meluncur. Dan kita juga kalau misalnya mau lihat tentang si Honda bisa langsung main-main ke Instagramnya Honda Indonesia yang berada di sebelah sini. Jadi makin update soal Honda gitu ya. Dan kalau misalnya mau update terbaru tentang otomotif se-Indonesia dan dunia, bisa langsung ke main-main ke media sosial kita di sebelah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe dong ke channel YouTube Laknat Oto Jangkis yang tentu saja ada di bawah sini tulisan subscribe dan like-nya gitu. Nah, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami berikutnya.